Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi informasi mengenai Adobe Flash, yaitu berkaitan dengan animasi. Sebelum kita mulai, ini adalah tampilan sebuah Adobe Flash, dan kita bisa mengganti dari workspace-nya. Di bagian kanan atas ada tampilan untuk animator, ada tampilan untuk designer, ada tampilan untuk developer, essential, small screen, dan seterusnya. Saya terbiasa menggunakan tampilan klasik. Kemudian untuk mereset atau mengembalikan seperti semula, kita tekan saja reset di bagian bawah. Oke, kita gunakan tampilan workspace-nya adalah klasik. Sebelum kita membuat sebuah animasi, yang perlu kita pahami adalah timeline. Jadi timeline ini, ya, di bagian timeline kita akan melihat ada bagian yang lebih detail lagi, antara lain adalah layer. Kemudian layer ini bisa diibaratkan seperti lapisan plastik transparan yang bisa dilihat dari atas ke bawah, dan lapisan ini bisa kita tambah dengan cara menambah new layer. Jadi bisa kita lihat ada layer 1, layer 2, layer 3, dan seterusnya. Kemudian di samping kanan itu ada folder, new folder, untuk menambahkan sebuah folder baru. Jadi layer-layer ini bisa kita masukkan ke dalam folder jika seandainya sudah banyak sekali layer yang kita gunakan. Cukup klik and drag atau klik dan seret dan kita masukkan ke dalam folder saja, maka otomatis nanti akan masuk di dalam layer. Jadi untuk membuat tampilan lebih simple, ya, folder ini membantu tampilan menjadi lebih ringkas. Kemudian di sebelah kanan dari new folder itu ada delete, ini untuk menghapus. Jadi kita hapus saja folder ataukah layer yang tidak kita gunakan. Oke. Kemudian di sebelah kanan itu ada gambar pensil, kemudian ada gambar mata, ada gambar kunci, dan ada gambar kotak. Ya, ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi kalau gambar pensil itu bisa kita lihat, ini adalah posisi layer yang sedang aktif untuk kita gambar. Kemudian kita bisa memindahkan posisi layer mana yang akan kita edit, ya. Jadi pensil ini menunjukkan layer mana yang sedang aktif. Kemudian di sebelah kanan itu ada gambar mata atau hide dan show, ya, semua layer. Kalau seandainya saya klik, tanda silang akan muncul, artinya layer ini tidak akan tampak. Kemudian di sebelah kanan adalah lock, jadi untuk mengunci seandainya ada gambar atau objek di stage, ya, di tampilan kanvas. Kemudian sebelah kanan itu ada outline, ya, jadi ini untuk memunculkan garis tepi saja. Jadi kalau seandainya kita menggambar banyak sekali objek yang rumit dan kita hanya ingin melihat garis tepinya saja, maka kita bisa menggunakan outline. Kemudian di sebelah kanan ini adalah bingkai atau biasa kita kenal dengan nama frame. Kemudian yang lebih detail lagi di dalam frame, ya, di dalam frame itu bisa berisi sebuah tanda bulat, ya, yang ditunjukkan dengan lingkaran. Ini adalah sebuah keyframe. Jadi keyframe merupakan bagian dari frame yang menunjukkan posisi tertentu dari sebuah objek yang akan kita animasikan. Kalau seandainya keyframe ini bulat, ya, dan di bagian tengahnya berwarna putih polos, itu artinya tidak ada objek di dalam stage. Kalau seandainya saya membuat sebuah objek berupa lingkaran, kemudian saya gambar di stage, maka bisa ditunjukkan bahwa keyframe ini menunjukkan warna hitam. Itu artinya ada objek di stage. Kemudian saya hapus, maka stage ini menjadi kosong dan bisa ditunjukkan keyframe-nya 0. Nah, untuk menambahkan durasi, jadi di dalam animasi kita akan membuat sebuah durasi. Nah, durasi ini dipengaruhi oleh di bagian kanan, di bagian properties, yaitu FPS, frame per second. Artinya
ketika kita akan membuat sebuah animasi, kita bisa mengubah berapa FPS yang akan kita ganti. Di sini menunjukkan angka 30 dan itu opsional, kita bisa mengganti angka berapa saja. Kalau di sini bertuliskan angka 30, itu artinya kita bisa membuat sebuah animasi yang durasinya itu adalah 1 detik, maka kita perlu mempersiapkan jumlah frame sebanyak 30. Atau dengan singkatnya adalah frame yang dibutuhkan untuk sebuah animasi dengan durasi 1 detik. Untuk membuat durasi, maka kita perlu melakukan klik kanan di frame yang akan kita tambah durasinya. Di sini ada angka 1 sampai tak terhingga, ya. Kemudian misalkan di layer 1, layer 4 akan saya hilangkan dulu. Misalkan di layer 1 ada sebuah objek, yaitu berupa lingkaran, maka kita bisa menambahkan durasi dari lingkaran ini sampai berapa detik. Misalkan saya akan menampilkan sebanyak 1 detik, artinya saya akan membuat sebuah posisi baru di frame angka 30. Untuk menambah durasi, kita bisa melakukan dengan 3 macam. Yang pertama adalah insert frame, yang kedua adalah insert keyframe, dan yang ketiga adalah insert blank keyframe. Mari kita pelajari mulai dari insert frame. Insert frame ini untuk menambahkan durasi tayang dengan 1 keyframe saja yang ditandai dengan bulatan ini hanya ada 1. Artinya dari frame nomor 1 sampai frame nomor 30 itu berisi objek yang sama persis. Jadi keyframe ini menunjukkan sebuah objek yang sama di tampilan stage atau layar. Kemudian untuk menambah durasi, kalau seandainya saya pilih frame berikutnya, maka saya akan menambah yang kedua adalah insert keyframe. Namun sebelum saya pilih ke insert keyframe, apa yang terjadi kalau seandainya tadi saya mengubah objek yang ada di frame nomor 1 sampai nomor 30 ini, saya ubah, misalkan saya rubah warnanya menjadi kuning, maka frame 1 sampai dengan frame 25 itu akan sama. Jika saya membuat keyframe baru di angka 60, klik kanan, kemudian insert keyframe, maka akan muncul 2 keyframe. Yang pertama adalah keyframe di nomor 60 dan keyframe di nomor 1. Apa yang terjadi jika di keyframe nomor 60 ini warnanya akan saya ubah? Maka keyframe nomor 60 itu akan berwarna merah, sedangkan keyframe nomor 1 hingga keyframe nomor 59 itu berwarna kuning. Artinya tiap keyframe itu bisa berisi objek yang berbeda atau bisa sama jika kita tidak mengeditnya. Kemudian untuk memanjangkan durasi supaya tampil sampai detik ke-3, maka kita bisa menambah di angka 90, insert frame seperti ini. Oke, artinya kita bisa melihat untuk membuat durasi tayang sebanyak 3 detik, maka kita membutuhkan frame sebanyak 90. Jadi nanti animasi ini akan tampak atau terlihat dengan durasi 3 detik. Jadi kita bisa tes, kita play dulu di sini. Di detik kedua atau di angka frame nomor 60 akan berubah menjadi merah. Detik 1 hingga detik 2 atau di frame nomor 1 hingga di frame nomor 30 ini akan berwarna kuning hingga angka 59, ya, frame 59. Kemudian di angka 60 akan berubah menjadi merah. Dan ini akan tayang selama 1 detik. Ya, jadi secara keseluruhan akan tayang selama
3 detik. 1 2 3 begitu. Nah, yang berikutnya adalah saya akan menambah durasi tayang, tetapi tadi kita sudah menambahkan insert frame dan insert keyframe. Yang berikutnya adalah insert blank keyframe. Kalau saya menambahkan insert blank keyframe, maka akan terjadi kekosongan keyframe. Artinya di dalam stage ini akan kosong. Oke, tidak ada objek di stick atau di kanvas atau di area kerja. Kemudian kalau saya panjangkan sampai durasi ke 4 detik atau di frame 120, maka perpanjangan dari frame yang kosong atau keyframe yang kosong, jadi animasi tetap berjalan selama kurang lebih 4 detik, tetapi di detik ke 3 masuk ke detik 4 itu terjadi kekosongan objek, tidak ada objek yang akan tampil. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.